Adapun kajian kita masih berkenaan dengan tentang masalah puasa lah. Masih berkenaan dengan tentang masalah puasa. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tentang puasa ini ada tingkatannya. Nah, ada kelas-kelasnya. Nah, ada tingkatan, ada derajat-derajatnya. Di tingkat berapakah puasa yang seperti kita inilah? Nang puasa seperti kita orang awam nih. Nah, andaknya itu di tingkatan yang keberapa? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, jadi di sini kalau menurut Imam Al-Ghazali ujar sidin i'lam anna sauma salasatu darajatin, saumul umumi wa saumul khususi wa saumu khususil khususi. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali ujar sidin, ketahui olehmu bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ujar sidin, puasa itu terbagi menjadi 3 derajat, 3 kelas. Nah, jadi yang pertama puasa orang awam. Nah, puasanya orang awam ya seperti kita ini puasanya orang awam. Nah, yang pertama puasanya orang awam, kebanyakan manusia. Nah, ini siapa? Puasanya orang awam ini siapa? Yaitu kebanyakan manusia. Nah, yang banyak mengerjakan puasa orang awam ini kebanyakan manusia. Nah, kemudian yang kedua ujar sidin, puasa orang khusus. Nih kelas yang kedua nih, derajat yang kedua, tingkatan yang kedua. Nah, siapa juga orangnya yang kedua ini? Yaitu puasanya orang-orang saleh. Nah, itu puasanya orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketiga tingkatan yang ketiga, derajat yang ketiga, puasanya khususil khusus namanya, yaitu jadi puasa khususil khusus ini siapa juga orangnya? Yaitu puasanya nabi-nabi dan wali-wali Allah. Nah, itu. Jadi yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang khusus, orang yang saleh-saleh, yang ketiga puasanya nabi-nabi dan wali-wali Allah. Nah, 3 tingkatan. Kemudian ujar sidin saumul umumi, puasanya orang umum, nang kaya puasanya bubuhan kita nih. Nang kaya apa sidin? Menjelaskan Imam Ghazali nih, menjelaskan puasanya orang umum. Ujar sidin, adapun puasanya orang umum kebanyakan manusia nih, maka yaitu menahan perut, tidak makan di siang hari. Puasanya orang umum kebanyakan manusia tidak makan di siang hari dan menahan badan, tidak berhubungan dengan suami istri. Nah, itu kebanyakan manusia yang mengerjakan, gak itu aja puasanya orang umum. Dan apalagi maka yaitu menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwat. Ujar sidin,
yaitu sebagaimana yang dikerjakan orang umum atau orang biasa. Nah, sedangkan segala anggotanya tidak ditahan daripada segala dosa. Nah, parut haja, kemaluan haja, yang ditahannya parut, ditahan daripada makan dan minum. Nah, kemaluan bisa ditahan untuk tidak hubungan suami istri selama di siang hari daripada bulan Ramadan. Itu puasanya orang umum. Nah, jadi segala anggotanya itu ditahannya daripada segala yang membatalkan, tapi segala anggota yang lain tidak dijaganya. Tidak dia tahan daripada segala dosa. Pandangannya kemana dia arahkan, kemana dia lihatkan, lidahnya kemana dia ucapkan, kemana dia pergunakan lidahnya, kemana dia ucapkan, kemana dia bacakan. Bukan yang seperti itu. Ini puasanya orang umum. Kemudian lagi ujar sidin saumul khususi. Nah, itu tadi puasanya orang awam. Kemudian lagi puasanya orang-orang yang saleh. Nah, mudahan kita bisa termasuk di salah satu daripada yang tiga ini. Nah, kalau bisa yang nomor 3 kah? Atau yang nomor 2 kah? Kalau yang nomor 1 itu puasanya orang awam saja. Nah, kalau yang nomor 2 ini agak lumayan lah. Jadi ujar sidin, puasanya orang khusus ini ujar sidin, adapun puasa orang-orang yang salih, yaitu puasa orang-orang yang salih ini yang menahan pandangarannya. Nah, jadi pandangaran ditahannya, jangan sampai mendengar yang tidak bermanfaat. Di saat puasa itu pandangaran aja dijaganya, dipelihara pandangarannya tuh jangan sampai mendengar perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Jadilah menahan pandangarannya. Kemudian lagi penglihatannya juga dia tahan, jangan sampai melihat yang tidak bermanfaat. Melihat yang bermanfaat seperti misalnya kita membaca Al-Quran. Nah, itu penglihatan yang bermanfaat. Misalnya kita melihat bacaan-bacaan buku-buku agama, itu penglihatan yang bermanfaat. Pandangaran jangan sampai mendengar perkataan yang tidak baik, itu pendengaran yang bermanfaat. Nah, jadi orang saleh ini puasanya menahan pendengarannya daripada yang tidak baik. Penglihatannya juga dia tahan, jangan sampai terlihat yang tidak baik. Kemudian lagi lidahnya juga. Lidahnya juga dia jaga, jangan sampai mengatakan perkataan yang tidak baik juga. Ini puasanya orang yang saleh-saleh. Dan tangannya juga, tangan juga dia tahan, dia jaga tangannya, jangan sampai memperbuat perbuatan yang tidak baik tangannya nih. Ini puasanya orang yang saleh, mulai dari menahan pandangaran, penglihatan, mulut, lidahnya, kemudian lagi tangannya juga dia jaga, jangan sampai mengerjakan yang tidak baik juga tangannya. Kemudian kaki dia jaga, jangan sampai membawa kaki ini ke arah yang tidak baik, ke tempat yang tidak baik. Yang dia gunakan ke tempat yang baik-baik saja. Misalnya kakinya dia arahkan untuk ke masjid.
Untuk hadir ke pengajian diarahkan kakinya, itu puasanya orang yang saleh-saleh. Kalau orang yang umum tadi, kebanyakan orang menahan daripada makan dan minum dan berhubungan suami istri aja. Yang lain daripada itu seperti yang ini, kada dia jaga, kada dia perhatikan. Padahal yang ini juga termasuk menghapus, menghanguskan pahala daripada puasa kita. Kalau tidak menjaga seperti apa? Pandangaran dia gunakan untuk yang tidak baik. Ini akan menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Kalau dia tidak jaga penglihatannya, dia lihatkan ke tempat-tempat yang tidak baik, itu juga akan menghanguskan kepada pahala puasanya. Lidahnya dia gunakan untuk menyambati orang, menggunjing orang, juga akan menghanguskan pahala kepada ibadah puasanya kalau kada dia tahan. Jadi kalau orang yang saleh ini, semua ditahannya. Jadi dia ini menjaga segala anggota tubuhnya dari segala dosa. Itu dijaganya. Selain daripada menahan makan dan minum. Makan dan minum kan itu termasuk daripada pembatal puasa. Kalau makan, minum, batal puasa. Ini juga dijaga oleh mereka orang yang saleh-saleh itu di dalam mengerjakan apa? Ibadah puasa. Sedikit lagi. Kemudian lagi di sini ujar Sidin pulang. Adapun kesempurnaan puasa khusus itu dengan 6 perkara. Kesempurnaannya, jadi mohon hendak kita mendapatkan kesempurnaan puasa kita itu harus ada yang 6 perkara ini. Ujar Sidin apa? Yang pertama daripada yang 6, yang pertama kita itu harus memelihara mata. Mau hendak sempurna. Tapi sah saja puasa kita. Sah saja kalau kita melanggar daripada yang 6 ini, sah saja puasa kita, cuma nilai pahalanya saja yang berkurang. Jadi mau hendak sempurna harus ada yang 6 ini. Yang pertama ujar Sidin, memelihara mata dari segala dosa. Mata dijaga, jangan sampai dilihatkan, dipandangakan ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Itu kalau mau sempurna puasanya, memelihara mata dari segala dosa dan menahan dari memandang kepada tiap-tiap yang diharamkan. Bapak, yang diharamkan oleh Allah, itu jangan kita pandangkan pandangan kita itu di saat kita mengerjakan puasa ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Dan yang dimakruhkan pun juga disuruh kita itu untuk menghindari pandangan mata kita di saat berpuasa dan memandang kepada tiap-tiap yang membingungkan. Apanya? Kita lihat pas kita kemanakah di saat kita jalan lihat yang aneh-aneh, membingungkan kepada hati kita. Jangan sampai itu. Jangan sampai memandang kepada tiap-tiap yang membingungkan hati dan melalaikannya daripada ingat kepada Allah. Jadi dengan sebab pandangan tadi sehingga kita tuh lalai hati kita untuk mengingat kepada Allah. Dengan kita tahu ini, dengan tahunya kita ini, mudah-mudahan kita bisa untuk memelihara pandangan kita. Kemudian lagi yang kedua ujar Sidin, manahan pandangaran pandangaran telinga, kuping kita ini jangan sampai didengarkan kepada suara-suara
yang tidak bermanfaat. Jadi kita gunakan untuk mendengar bacaan-bacaan Al-Qur'an kah, ceramah-ceramah kah, tausiah yang ada di HP itu bagus kalau kita gunakan pendengaran kita ini untuk mendengar yang baik-baik di saat kita mengerjakan ibadah puasa. Jadi menahan pendengaran dari mendengarkan yang diharamkan dan tiap-tiap perkataan yang haram. Banyak perkataan yang haram yang kada berfaedah. Misalnya lah di kerumunan misalnya banyak di situ orang. Di situ macam-macam perkataan. Yang satu perkataannya menyambat yang satu, kemudian yang satu lagi menyambat yang satu. Di situ kita terdengar perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, di situ juga kita hindari di saat mengerjakan puasa. Jadi menahan pendengaran dari mendengarkan yang diharamkan dan tiap-tiap perkataan yang haram. Mengatakannya yang haram mengatakannya maka haram pula. Jadi jangan sampai kita itu mendengarkan perkataan yang diharamkan. Kemudian lagi memelihara lidah. Ujasiden, lidah juga dipelihara kalau mau sempurna puasanya. Memelihara lidah dari perkataan sia-sia. Kayak apa perkataan sia-sia? Berdusta itu termasuk perkataan sia-sia, mengupat orang, menyambati orang, itu termasuk perkataan yang sia-sia. Mengadu asah, adu domba, itu juga termasuk perkataan yang sia-sia. Berbantah-bantahan, artinya perang mulut nih. Perang mulut. Jadi jangan sampai itu di saat kita puasa terjadi lidah kita itu dari perkataan yang sia-sia. Tetapi ujar sidin hendaknya melazimkan berdiam haja. Jadi di saat kita puasa itu banyaki berdiam haja ujar sidin. Berdiam haja dan sibuk lidah dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Itu pesan daripada Imam Al-Ghazali kepada kita di saat kita puasa itu Jasiden memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran haja Jasiden. Itu sedikit lagi. Inilah disebutkan di dalam sebuah riwayat, ada cerita, ada kisah bahwasanya dulu ada dua orang perempuan wanita yang berpuasa di zaman Rasulullah SAW. Lalu ada yang menceritakan, ada yang menghabarkan kepada Rasulullah perihal tentang keadaan keduanya itu, tentang keadaan keduanya perempuan itu, menghabarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi nang menghabarkan nih berkata, ujar yang menghabarkan kepada Rasulullah ini, wahai Rasulullah, di sini ada dua orang perempuan, ada dua orang wanita yang sedang berpuasa. Keduanya hampir mati. Mengerjakan puasa hampir bermati-matian saking anunya nih, saking uyuhnya mengerjakan puasa nih, saking capeknya mengerjakan puasa, saking hausnya hampir mati mengerjakan puasa. Satu hari aja bilang hendak bermatian jadi ujarnya ini, dengan sebab keadaan seperti ini, ujarnya hampir mati ini karena sangat kehausan sekali. Puasanya ini sangat kehausan dan sangat kelaparan sekali. Ternyata Rasulullah SAW malah berpaling. Jadi orang yang menghabarkan ini kada dihiraukan Nabi,
dibiarkan oleh Nabi dulu, dibiarkan. Malah Nabi itu berpaling, tidak menghiraukannya kepada orang yang menghabarkannya. Orang itu pun datang lagi. Setelah Nabi kadang menghirani, kadang menghiraukan, tetap dia datang. Datang untuk menghabarkan tentang perihal dua orang wanita ini. Kembali menceritakan, menghabarkan kejadian tersebut. Dia pun berkata, yang menghabarkan nih berkata lagi, apa ujarnya? Wahai Rasulullah, keduanya hampir mati. Wahai Rasulullah, kedua wanita yang sedang berpuasa ini, wahai Rasulullah, hampir mati ini orangnya, dengan sangat kehausan sekali, dengan sangat kelaparan sekali. Kemudian maka Rasulullah SAW, Sidin bersabda, berkata Sidin, ujar Sidin, wahai orang yang menghabarkan, ujar Sidin, panggil keduanya, datangkan wanita yang sedang berpuasa tadi, datangkan ke sini, ujar Sidin. Datangkan, panggil, bawa ke sini orangnya, hadapkan kepada aku, ujar Rasulullah SAW. Panggil keduanya. Akhirnya kedua wanita itu pun datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan meminta untuk diambilkan sebuah wadah. Jadi ujar Rasulullah, coba bang, tolong bang, ambilkan wadah, ambilkan biskom apakah sejenis wadah, ambilkan sebuah wadah. Lalu beliau bersabda, kemudian beliau berkata, muntahkanlah wahai kedua perempuan. Maka salah satu dari keduanya muntah. Karena Nabi yang menyuruh, ujar Nabi, muntahkanlah. Jadi dimuntahkan. Keduanya tadi memuntahkan. Ternyata dia memuntahkan nanah. Baiklah, orang yang sedang puasa, kemudian sangat haus sekali, sangat kelaparan sekali, hampir dengan saking laparnya, saking hausnya, hampir mati. Bilang hampir mati berpuasa. Kemudian sampai dilaporkan tentang perihal keduanya tadi kepada baginda Rasul. Jadi disuruh Rasul untuk muntah. Ujar Rasul, muntahkanlah. Sehingga mereka berdua tadi memuntahkan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ternyata dia memuntahkan nanah bercampur darah. Jadi setelah dimuntahkan, yang dimuntahkan itu bukannya makanan, bukannya minuman yang dimuntahkan. Ternyata yang dimuntahkan hanyalah nanah bercampur dengan darah. Ternyata itu yang hasil yang dimuntahkan, sehingga memenuhi setengah wadah tadi, setengah biskom tadi, sehingga memenuhi setengah biskom atau wadah tadi. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan lagi kepada wanita yang satunya, ini kan berdua, yang satu sudah. Jadi Rasulullah perintahkan, Rasulullah suruh untuk untuk memuntahkan, wanita yang satunya lagi untuk memuntahkan. Dan dia pun memuntahkan. Apa yang dimuntahkannya? Apakah air, apakah makanan? Ternyata yang dimuntahkannya nanah yang bercampur dengan darah lagi. Sama sekalinya yang dimuntahkan hasilnya lah nanah dan darah yang mereka muntahkan, bukan minuman, bukan makanan yang dimuntahkan. Ternyata darah yang bercampur dengan nanah, sehingga wadah itu pun penuh. Yang tadi separuh, yang pertama tadi kan separuh wadah, kemudian yang kedua ini yang memenuhi kepada itu wadah. Sehingga wadah itu menjadi penuh, dipenuhi dengan muntahan oleh keduanya.
Lalu beliau bersabda lagi, ujar Nabi bercerita mengatakan kedua wanita ini orangnya berpuasa. Nah, kedua wanita ini orangnya berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, namun berbuka dengan yang diharamkan oleh Allah. Nah, berpuasa daripada yang haram tapi berbukanya dengan yang diharamkan oleh Allah. Nang kayak apa maksudnya? Nah, di saat berpuasa itu bersahurnya yang halal lah dimakan, tapi di saat mengerjakan puasa orang yang digibah, orang yang disambati. Nah, itu hasilnya. Ya, itu hasilnya. Jadi inilah gambarannya orang yang berpuasa, yang patuju, yang senang menyambati orang. Nah, terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, terjadi itu. Ini gambarannya orang yang berpuasa tapi senang untuk menyambati orang yang kada baik. Makanya kita disuruh untuk menjaga lidah jangan sampai menyambati orang yang kada baik lah. Kiranya cuma itu yang bisa disampaikan lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa kawa mengamalkannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.